dipimpin oleh guru kita Ustaz Abdurrahman As-Sawkani MPD. Padanya waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la ilaha illa zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Allahumma shalli. Puji dan syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad, mudah-mudahan tersampaikan kepadanya dan telah kita bagi sebagai umatnya dan akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Ya, sama-sama kita hormati Bapak Haji Rudy beserta Ibu Haji Erika dan keluarga besar. Mudah-mudahan senantiasa selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan para asatidz yang hadir pada kesempatan siang hari ini, Ustaz Salim, Ustaz Mukhlis dan Ustaz Solihin dan Ustaz yang lainnya. Dan mudah-mudahan kita sama-sama tetap semangat dalam dakwah. Insyaallah mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dalam dakwah kita. Dan Bapak Ibu semua yang hadir di sini juga tidak luput dari rasa hormat dan ta'zim dari kami. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ada majuan lagi tidak? Dikit saja. Ngantuk. Bareng-bareng kita doa dulu ya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sabana wa bari'na Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sabana wa bari'na Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sabana wa bari'na Ramadana wa hasil maqasidana. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan jumpakanlah kami dengan bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, a'azzani wa a'azzakumullah. Kita akan masuk pada bab 3, tapi sebelumnya hari ini memang sudah saya persiapkan dengan literasi dan murojaah. Ini akan saya simpulkan dari supaya paham ya, jangan sampai gini. Saya pernah kedatangan salah satu santri, saya katakan santri karena dia rajin ngaji di mana-mana. Dia pernah mengeluh, Ustaz, saya rajin di majelis taklim gak pernah bolos, saya sholat jamaah gak pernah bolos, bahkan guru-guru saya banyak, tapi kenapa hidup saya kok gelap terus? Rumah tangga saya juga berantakan, saya juga kadang kalau ada masalah dikit jadi ngaji gak semangat, cuma hadir aja. Kayaknya kok selama bertahun-tahun saya ikut duduk di majelis ilmu gak ada hasil apa-apa ya. Terus saya tanya, kamu kalau sholat 5 waktu gimana? Sholat pasti, kalau sholat 5 waktu, tepat waktu enggak? Nah itu dia, tepat waktu saya masih susah. Terus yang paling gampang tepat waktu sholat apa? Maghrib, itu pun kalau ada kajian antara maghrib sampai isya. Rata-rata kan bisa ya, nggak kajian gitu ya, cuma isya. Terus subuh bangun, walaupun ya berjamaah itu kalau ada subuh gabungan gitu kan. Gitu ya, artinya tepat waktunya ada lah, jangan bilang enggak kalau itu ada gitu. Yang paling susah itu katanya yang berjamaah itu sholat asar. Saya jawab, sholat asar itu pertama yang melakukan adalah Nabi Yunus. Kenapa bisa 4 rakaat? Di dalam tafsir, nama kitab tafsirnya itu Ruhul Bayan. Sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya itu ada kisahnya. Nah,
Saya bilang kalau kamu nggak pengen susah hidupnya, nggak pengen gelap hidupnya, dawamkan sholat asar tepat pada waktunya. Sholat asar itu yang pertama melakukan adalah Nabi Yunus alaihissalam. Ya, makanya 4 rakaat itu adalah disebut dengan 4 kegelapan. 4 kegelapan. 4 kegelapan yang dimaksud itu Nabi Yunus dimakan oleh ikan hiu, nama ikannya adalah Zunnun. Nah, yang pertama adalah zilzal. Sebagai tanda syukur ketika keluar dari perut ikan hiu, sholat 1 rakaat. Diselamatkan oleh Allah dari goncangannya ikan hiu. Kenapa ikan hiu itu goncang? Karena Nabi Yunus amalannya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Nabi Yunus 40 hari 40 malam di dalam perut ikan, inilah yang menjadi sumber amalan. Kenapa itu diamalkan? Perintah dari kiai-kiai 40 hari 40 malam, itu sumbernya. Kisahnya tuh begitu. Yang kedua, rakaat yang kedua bersyukur kepada Allah atas kegelapan gelapnya malam. Malam gelap, maka di dalam laut apalagi suasananya udah nggak genap apa malam apa siang, maka syukur yang kedua adalah sholat asar itu rakaat yang kedua. Rakaat yang ketiga diselamatkan oleh Allah dari dalamnya lautan, ikan hiu nggak karu-karuan kedalamannya, diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat diselamatkan dari suasana keadaan ikan di dalam perut ikan hiu yang sangat gelap. Maka dalam sejarah kalau buka klik di Google itu namanya yang disebut dengan 4 kegelapan. Yang 4 kegelapan, hati-hati. Orang yang sering sholat asarnya nggak tepat waktu atau entar-entaran, hidupnya susah. Kalau mau nyari sesuatu supaya ketemu, habis sholat asar usahain pokoknya tepat waktu, supaya kuat. Ya, jadi supaya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari kegelapan-kegelapan. Jadi yang belajar di majelis-majelis ilmu atau di masjid-masjid segala macam, jangan sampai tidak ada hasilnya. Minimalnya ada yang diambil, ada yang diamalkan, manfaat juga buat yang mengamalkan, manfaat juga buat gurunya, manfaat juga tempat yang menyediakan fasilitas apa yang menjadikan kita untuk belajar, apakah masjid atau majelis taklim atau dan lain sebagainya. Jadi ya, jadi harus ada girohnya, karena nggak menjamin ya kita rajin di majelis ilmu, ternyata kok perubahan hidupnya nggak ada, ibadahnya juga masih biasa-biasa aja, gitu ya. Maka ini masih ingat ya pada kajian-kajian sebelumnya sampai dibahas mengenai tentang jilbab, sampai dibahas mengenai tentang berpakaian, sampai dibahas tentang hubungan sosial, gitu ya. Itu artinya bahwa rangkuman-rangkuman dari ibadah yang kita tunaikan itu harus kita sampaikan dengan jelas, gitu ya, supaya apa? Ketika kita mengamalkan juga lebih mudah, gitu ya. Jadi awas hati-hati dengan sholat asar. Makanya kalau orang yang tidur habis asar, bangunnya pelindung. Ya, ini maghrib atau subuh, gitu kan? 4 kegelapan, hati-hati di waktu asar, ba'da asar itu hati-hati, ya, hati-hati. Makanya yang paling malas itu sholat asar itu kalau lagunya gimana? Subuh kesiangan, zuhur kerepotan, asar di perjalanan, sholat maghrib kecapean, sholat maghrib kecapean, sholat isya apa jadi makanya sholat itu dari subuh, zuhur, asar, maghrib, isya itu ada kisahnya sendiri, dan Rasulullah itu merangkum, gitu ya, merangkum. Rasulullah lalu sholatnya tugasnya apa sebelum 5 waktu? Sholat witir. Makanya Rasul mengatakan sholat witir wajib berfokus sunnah untuk umatku, gitu ya. Rasul melakukan sholat witir. Nah, ketika ada Isra dan Mi'raj, baru perintah sholat 5 waktu merangkum dari kejadian dari pertama Nabi Adam sampai Nabi Isa yang melakukan sholat maghrib. Itu pertama adalah Nabi Isa, dirangkum oleh Nabi jadi sholat 5 waktu yang jumlahnya 17 rakaat. Ya, Pak, ada orang yang rajinnya sholat zuhur doang, nggak pernah sholat yang berarti dia umatnya Nabi Ibrahim. Makanya jangan salah, jangan aneh, di masyarakat akan terjadi itu, akan terjadi. Ada yang rajin sholat maghrib doang. Ya, berarti umatnya Nabi Isa. Orang yang sering menanti-nanti waktu maghrib, hati-hati, tauhidnya lemah. Karena 3 rakaat yang dimaksud Nabi Isa itu penolakan adanya Tuhan Allah kalau bahasa mereka, yaitu Bapak, adanya Tuhan Ibu, adanya Tuhan Anak. Kayak 3 rakaat itu penolakan ada Tuhan. So, coba perhatikan, kalau kita lemah dalam sholat maghribnya, tidak tepat waktu, yakin tauhidnya lemah ya. Lemah dia tauhidnya. Karena untuk menguatkan tauhid itu maghrib, ya maghrib. Sholat zuhur dan asar ketika dikosor boleh diringkas,
Boleh. Qasar itu kan ringkas, jadi 2 rakaat. Maghrib ke Isya jama' boleh? Boleh. Apakah maghrib boleh diringkas jadi 1,5? Nggak bisa. Maghrib tetap 3, tapi Isya bisa jadi 2 gitu ya. Maka karena tauhid ketat di situ ya, karena tauhid ketat. Maka kalau pengen tauhidnya kuat, lihatlah Ramadan. Maghrib ditunggu nggak? Tunggu jam 5 aja. Jam tadi zuhur udah error itu. Kalau azan zuhur kok mirip azan maghrib. Itu udah mulai error tuh. Keluar dari masjid aja itu ngelihat kecoa di Sangkapurma tuh. Udah mulai error tuh. Puasa tuh. Hebatnya setelah maghrib, ibu bapak silahkan datang ke Masjid Al-Mukmin, datang ke Masjid At-Taufik, datang ke Masjid Baitur Rahman. Saya yakin sejadah udah baris pada Isya belum datang. Benar nggak? Kuat ingatnya karena maghribnya ditunggu. Nah, sekarang bagaimana kita nunggu maghrib apa enggak? Enggak, sayangnya nunggu maghrib itu bukan mau sholat maghrib, nunggu buka puasa. Gitu? Ya, Ramadan itu tarbiyah sebetulnya cukup 1 bulan itu. Kalau kita mau mengambil pelajaran, yang enggak pernah sholat subuh, sholat bahkan bangun jam 2, ibu-ibu tuh mau masak. Padahal ketika hari-hari normal, ya subuhnya ya alhamdulillah masih sholat subuh juga, gitu ya. Kalau Nabi pernah kesiangan sekali, kalau kita nggak usah dijawab. Takut bocor gitu ya. Nah gitu. Jadi kita girohnya kalau kita tahu sejarah-sejarah kisah-kisah itu, oh iya ya, kalau saya meninggalkan sholat subuh berarti saya tidak bersyukur Allah jaga sepanjang malam itu, karena itu sholat yang Nabi lakukan. Terus rakaat yang kedua, syukur kepada Allah supaya Allah jaga sepanjang hari itu. Makanya dikatakan sholat subuh yang bangun pagi itu, kalau kita telat bangun pagi disebut dengan rezeki kepatok ayam. Sambutannya di rakaat yang kedua tuh. Ya, itu sholat subuh. Lah, qobliyah subuhnya aja pahalanya gede. Apalagi subuhnya. Gitu. Nah, jadi sholat hati-hati, jaga. Jangan hanya ritual semata kita melakukan Isra dan Mi'raj, tapi benar-benar harus membekas. Atau ritual semata kita datang untuk majelis-majelis ilmu, tapi paling tidak ketika kita belum bisa diikuti oleh keluarga kita, tetangga kita, sahabat kita, kitanya dulu lah maju ya untuk menjadi taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Bagi yang bawa kitab ini, rangkuman yang akan kita bahas di bab 2 ini ada di sini ya. Kitab ini di halaman 12. Ya, kalau di sini nggak ada karena ini rangkuman. Dirangkuman di kitab ininya, kitab bundulnya. Jadi kalau yang bawa buku tulis, di buku tulis ya. Yang pertama, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijaratu 'alayha malaikatun ghilazun shidadun la ya'suna Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Allah gitu dong. Hujan jangan lemes gitu loh. Semangatnya kalau nggak semangat udah aneh. Semangat ya. Baik. Nah, masih ingat ya? Saya ulang dulu sebelum saya bahas ayat ini. Kita membahas terakhir itu mengenai tentang satu ringkasannya nih, siksaan wanita yang rambutnya dibuka, gitu ya. Mereka akan tidak ditutup maksudnya. Ya, itu akan dipandang laki-laki yang bukan mahramnya segala macam, maka itu akan ditarik ya ke atas. Itu rangkuman-rangkuman itu seperti itu. Terus lagi siksaan bagi siapa? Yang suka ngomongin orang atau bahasa kitanya ngerumpi lah, ya, ngomongin ghibah atau apa selain ghibah. Sama-sama mirip ghibah. Kalau ghibah itu orang yang dibicarakan nggak ada asal kata dari ghaib, namanya ghibah. Gitu ya. Kalau yang dibicarakan itu nggak sesuai dengan apa yang kita bicarakan, si fulan, misalkan saya ngomongin si Ahmad, ada yang ngaran nama Ahmad di sini? Nggak ada ya, takutnya ada, kalau ada saya ganti. Benar ya, namanya Ahmad. Saya ngomongin nih, orangnya nggak ada gitu ya. Kalau benar itu jadi ghibah, kalau nggak benar jadi fitnah. Untung apa rugi? Rugi. Ya, lain lagi mau ngasih motivasi, boleh itu diceritakan kepada anak kita. Oh, nih, tuh lihat si fulan, soleh, rajin, ini segala macam. Pokoknya disebutin kebaikan-kebaikannya. Harapannya supaya kita cerita itu mengikuti jejaknya dia. Nah, ketika menceritakan keburukan seseorang baru bilangnya fulan.
Karena ketika Nabi kedatangan, seseorang sahabat bertanya bahwa ya Rasulullah, inna fulan taqumu laili wa tasumun nahar. Si fulan ini rajin sholat malamnya dan rajin puasa sunnahnya. Walakin tu'dhirunaha bilisaniha, akan tetapi dia sering menyakiti hati tetangga dengan lisannya. Apa kata Nabi? La khairu fiha, tidak ada kebaikan pada sholat malamnya dan tidak ada kebaikan pada puasa sunnahnya. Fulan kalimatnya. Jadi boleh kita, tapi kita ceritakan supaya tidak mengikuti keburukan-keburukan itu, tapi kita katakan fulan. Jangan kayak si fulan ya, no yang rumahnya warna hijau. Itu bukan fulan, itu mah. Udah dikasih tahu warna rumahnya ya. Jangan, kalau fulan ya fulan saja, gitu ya. Jadi ibu-ibu mudah-mudahan sudah tidak membiasakan lagi nongkrong-nongkrong, ya, ngobrol-ngobrol. Kalau ada yang ngobrol sekiranya penting, ada cirinya nih kalau lagi ngobrolin orang. Yang pertama, suaranya mengecil. Yang kedua, mulutnya menyon-menyon. Nah, itu pokoknya gitulah. Itu hati-hati tuh. Ya, karena kalau nggak kayak gitu biasa aja ngobrol, gitu ya, biasa aja gitu. Volumenya mengecil itu tuh udah ciri-ciri tuh. Ibu coba mendingan hindarin aja. Volumenya mengecil, terus kelihatan mulutnya beda nih gerakannya. Udah ya, jangan sampai. Nah, gitu ya. Jadi itu rangkuman-rangkuman banyak sekali ya mengenai tentang siksaan-siksaan yang diceritakan bagi orang yang melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala terus. Nah, ayat tadi yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu, ya-nya itu yaun nida. Yaun nida itu ada 3 yang dipanggil. Siapa itu? Nidaul qarib, nidaul wasat, nidaul ba'id. Yang dekat, yang jauh ataupun yang pertengahan. Amanu, orang yang beriman. Ternyata Allah tidak sedang berbicara jarak, tapi sedang berbicara iman. Yang Allah sapa dalam surat At-Tahrim itu adalah yang imannya jauh, maksudnya yang imannya teramat sangat lemah. Yang imannya dekat artinya yang imannya kuat. Yang imannya posisi pertengahan itu kadang naik kadang turun. Allah sapa dengan ayat ini, yaitu surat At-Tahrim ayat 9. Apa kata Allah? Ayat 6, ayat 6. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Wa quduhan nas wal hijarah. Dan neraka itu bahan bakarnya itu kata ayat ini manusia dan batu. Nah, nanti kita kan di kitab ini gak ada kisah-kisah. Jadi di rangkuman ini ada kisah-kisah. Termasuk ada batu yang bakal masuk surga. Di dalam rumah kita ada batu. Batu apa itu? Yang biasa digunakan untuk memasak oleh Fatimah. Ya, oleh Fatimah pernah mengadu kepada Nabi nggak mau ikut masuk ke dalam neraka seperti orang-orang. Ternyata ibu-ibu kalau bikin sambal pakai apa? Coret dari batu bukan? Itu yang bakal masuk surga. Yang buat ngelayanin suami bikin sambal itu masuk surga. Oh, Ustaz sekarang nggak pakai coret lagi, pakai apa? Blender yang masuk surga. Ini batu ini menjadi saksi di dalam hadis. Batu inilah yang akan masuk ke dalam surga. Jadi ya, jadi batu-batu di rumah yang digunakan untuk ibadah, salah satunya adalah untuk sebagai wasilah untuk melayani suami, yaitu untuk masak dan lain sebagainya. Itu perangkat-perangkat yang akan ikut masuk ke dalam surga, akan menjadi saksi bahwa saya pernah digunakan untuk melakukan ini, itu segala macam untuk masak, maka disediakan untuk suaminya. Maka saya bersaksi bahwa si istri ini adalah orang baik dan dia benar menyediakan untuk suaminya dengan ikhlas. Makanya kalau ngulek sambil nangis. Ya, sambil nangis, ya Allah, mudah-mudahan Allah ridho, mudah-mudahan batu ini ridho sama saya pukul-pukulin gitu ya. Tapi jangan dikasih keringat. Jangan dikasih keringat gitu ya. Jadi itu semua ada ganjarannya dari Allah Subhanahu wa taala. Malaikatun giladun syidad. Di neraka itu ada malaikat penjaga yang sangat galaknya luar biasa. Matanya merah. Katanya saya juga dalam riwayat, saya belum lihat dalam riwayat, tapi kita harus iman karena Nabi yang menyampaikan. Galak neraka, malaikat itu tidak ada yang lebih galak kecuali malaikat yang ada di neraka. Diawali dari penjaganya. Siapa malaikat penjaga neraka? Imam Malik. Imam Malik lagi. Malaikat Malik. Insyaallah salah. Malaikat Malik. Itu garangnya luar biasa, galaknya luar biasa. Nah, yang di dalamnya yang muncul dikit bebesin lagi, itu lebih galak lagi. Dia lebih galak lagi. Maka itu malaikatnya. Kenapa malaikat itu la ya'sunallaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu sami'na wa ta'na sama Allah, tidak bermaksiat kepada Allah, enggak mau menyelisih perintah Allah. Mereka tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begini ceritanya. Fakhiftu ya Rasulullah an akuna minal hijarati allati yadkhulun nar. Nah, dia takut nih batu ini.
ternyata ketika Nabi duduk, batu ini kok ngomong, takut masuk neraka. Gitu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi berkata kepada si batu itu, "Absyiri fa innaka min hijaratin qasri Fatimah Zahra." Ada kabar gembira nih dari malaikat bahwa kamu itu bakal masuk ke dalam surga menemani Fatimah Zahra. Ternyata dikarenakan apa? Dikarenakan dia itu selalu menemani Fatimah ketika mau masak, apapun itu menggunakan si batu itu. Ya kiasnya sekarang yang tadi coet. Ya kalau kiasnya sekarang itu coet. Jadi sekali lagi bahwa aktivitas di dalam rumah itu ternyata sekecil apapun akan diberikan ganjarannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Fatimah ayyuma imra'atin ariqat inda tahiniha li zawjiha illa ja'alallahu bainaha wa bainan nar sab'a khanadiq. Wahai Fatimah, kata Nabi SAW, mana saja yang keringat, ya Bu, ini yang suka berkeringat kalau masak ya, yang berkeringat saat memasak, untuk siapa? Li zawjiha, untuk suaminya, illa ja'alallahu bainahu wa bainan nar sab'a khada'iq, dia akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka sejauh 7 khandak. Bayangin Bu, jadi kalau sampai kepanasan, gerah segala macam, enggak apa-apa. Ya, enggak apa-apa. Ya, enggak apa-apa, nikmatin aja. Itu semuanya bakal jadi saksi. Nanti di barzah tuh, tiba-tiba datang keringat. Ini keringat siapa? Bau asem. Saya yang jadi saksi, kamu adalah orang baik. Kamu pernah melayani suami kamu. Kamu pernah memasakkan untuk suami kamu. Saya berhak untuk memberikan tolong kepada kamu. Kamu haus? Minum. Ya, dari keringat kita sendiri, dan itu tidak jadi asem lagi. Ya, berubah. Ya, berubah lagi. Jadi apa namanya, di dalam rumah tangga ternyata ibadah itu sangat banyak. Masih ingat ya di bab 2 itu memang kewajibannya lebih banyaknya itu yang dibahas itu kan tentang perempuan saja ya. Kalau perempuan itu banyak banget siksaannya gitu ya. Nah di sini keterangan-keterangan yang baiknya yang datang dari Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Ya, jadi ibu semua semangat terus untuk memasaknya walaupun dalam keadaan gerah ya. Nah terus setelah itu dilanjutkan, ya Fatimah ayyuma mar'atin dhahanat ru'usa auladiha wasarrahathum ghasalat thiyabahum. Wahai Fatimah, kata Nabi SAW, siapa yang perempuan suka menyisiri anaknya, nyisirin, mandiin, terus setelah itu ghasalat thiyabahum, menyucikan juga pakaian-pakaian anak dengan ikhlas, dengan sukarela, apa pahalanya? Illa kataballahu laha ajra min at'ama alfa ja'in wa kasa alfa quryanin. Pahalanya itu sama seperti memberikan makan kepada orang yang lapar jumlahnya 1000 orang. Oh, kurang apa lagi coba keutamaannya? Makanya happy aja Bu, ya kalau anak lagi jajan, lagi makan kotor, alhamdulillah pahala buat saya nih. Coba gitu. Jadi kalau yang sudah tahu keutamaannya, kalaupun ngomelnya nggak sampai sumpah serapah. Nah, hujan-hujanan boleh, tapi jangan sampai main kobakan, bajunya jadi kotor segala macam. Dengan nasihat yang baik, karena anak itu bakal niru kita. Apa yang kita ucapkan dia merekam. Ya, dia merekam gitu ya. Jadi sekali lagi bahwa apa yang menjadi aktivitas ibu semua di dalam rumah ternyata ada pahalanya. Yang kedua pahalanya adalah wakasa al-fa'uriyan, dan sama seperti memberikan pakaian kepada orang yang gak punya pakaian atau telanjang, yaitu sejumlah 1000 orang. Ya kalau mau nyuci baju, ya jadi ibu-ibu semuanya sekarang rajin-rajin cuci baju, alhamdulillah. Aduh, Pak Ustadz lagi-lagi yang masuk surga nanti mesin cuci. Enggak gitu konsepnya ya. Yang ngumpulin kan ibu-ibu juga ya, mesin cuci ngambilin, kan enggak? Gitu ya. Cuma ada dalam fikih kita nggak boleh membahas fikih ya. Ada 2 jenis mesin cuci ya, antara air yang datang atau pakaian yang datang, hukumnya berbeda. Ya, yang bagus itu adalah air yang datang. Ya, air apa namanya, kotorannya dulu dimasukin, bajunya maksudnya, baru air datang. Jangan sampai air duluan ngembeng, air nggak boleh. Ya, awas yang malah justru najisnya nanti kemana-mana gitu ya. Jadi ada cara-cara untuk menyuci itu dalam fikih adanya ya. Kita nggak bahas fikih ya, kita sedang membahas ini. Jadi sekali lagi bahwa pahalanya begitu banyak. Ayo semangat lagi untuk beribadah di dalam rumah. Ya Fatimah, ayu memra'atin mana'at hajata jiraniha. Jadi dengan tetangga ini. Wahai Fatimah, istri mana saja yang menolak hajat tetangganya. Maksudnya hajat tetangga itu ketika tetangga butuh, punya keinginan, kita mampu menolong, kita mampu membantu, tapi kita tutup mata lah dengan tetangga.
Ya, hati-hati. Illa mana'ahallahu ta'ala anisyurbi fi haudil kautsar. Allah akan menolak dia untuk meminum air dari telaga Kautsar. Yang mana telaga Kautsar itu sekali minum itu tidak akan haus selama-lamanya. Pernah ngelihat orang sakaratul maut gak? Yang diinginkan oleh sakaratul maut itu apa? Minum. Haus air, sampai-sampai kalau dikasih minum pakai sendok kembali akhirnya pakai kapas, kan gitu. Dibasahin terus lidahnya udah ketutup di bagian bibirnya, pokoknya pengennya itu basah, haus, dia kondisi itu haus gitu ya. Maka Sayyidina Ali pernah nangis gara-gara nggak ada tamu selama 3 hari karena air di dalam rumahnya nggak ada yang minum, orang lain. Kenapa? Satu tegukan air ini dari rumah kita ini bisa mengganti pahalanya loh. Makanya saya mumpung ingat nih, kalau ini udah ditusuk sama kita, saya mohon habiskan. Tolong habiskan. Jangan sia-siakan sedekah orang. Jangan sampai bikin kecewa. Karena ini bakal jadi pahalanya besar luar biasa. Ya, jangankan segelas ini gitu. Setegukan aja itu luar biasa. Itu pahalanya Masya Allah, besar sekali ya. Jadi mau di sini, di majelis taklim yang lain, di masjid, musola, acara, habiskan. Ya, habiskan. Ya. Itu jangan dibawa pulang ke rumah, habiskan ya. Kalau kita bawa anak, suruh anak habisin. Pokoknya diusahakan supaya tidak mubazir gitu ya. Karena itu sedekah gitu ya, harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Terus ya Fatimah, afdalu min dzalika kullihi ridha zauj an zaujatihi. Tapi ternyata dari ridho, dari yang bagus semua itu, pahala-pahala yang diberikan itu, ada yang paling bagus di sini, kata Nabi. Apa kata Nabi? Afdal min dzalika, yang lebih utama dari itu. Kullihi semuanya, yaitu ridha zauj an zaujatihi. Ridhonya suami kepada istrinya, itu lebih baik dari semua itu. Yang akan membuka segalanya itu dari pahala masak, dari pahala melayani, dari pahala yang paling tinggi itu ridho suami. Ya, makanya bapak-bapak jangan suka gampang marah sama istri. Ketika marah itu jangan mengucapkan kalimat dan kata yang kotor untuk istri. Ya, Nabi marah-marah, Nabi diem. Ya, Nabi diem. Ya, kalau bapak-bapak gimana? Diem. Ya, diem. Tapi ibu-ibu kalau suami diem 1 kali lupa jam, awas, hati-hati. Jangan seneng, ya, jangan seneng. Deketin. Gitu ya, deketin, nggak mau ngopi juga kasih kopi kalau doyannya kopi, gitu ya. Doyannya teh kasih teh, diminum, pokoknya kasih. Nanti harus diminum, gitu ya. Tapi itu jangan di depan anak ya. Kalau lagi marahan jangan depan anak, depan tetangga, depan tamu nggak boleh. Ada tamu tetap happy lagi, gitu ya, tetap happy lagi. Maka kalau misalkan yang marah istrinya udah ngaji nih di sini, tahu kata Pak Ustadz nggak boleh marah kalau ada tamu. Suaminya langsung calling temannya, lumayan dong ke sini, gitu. Akhirnya kan dia jadi ngobrol biasa lagi, damai lagi. Nah, di bulan Rajab ini yang dilarang oleh Allah adalah bertengkar. Ya, bertengkar nggak boleh. Ibu kasih tahu tetangganya, temannya, sahabatnya lagi bertengkar sama istrinya atau sama suaminya, kasih tahu. Kata Pak Ustadz, ayatnya apa? Surat At-Taubah ayat 36, Allah melarang bertengkar di bulan ini. Bilang, jangan, udah akur dulu, nanti bulan depan lanjutin. Gitu. Ya. Tapi insya Allah kalau sudah 1 pekan, 2 pekan sampai lewat bulan Rajab, insya Allah akur benar. Ya, akur benar. Makanya ketika marah kata Nabi, marah pertama dari kita, kedua, ketiga itu dari syaitan. Nah, gimana caranya? Ketika marah, hindari kalimat dan kata. Ya, kalau sudah ngomong, udah pasti salah. Walaupun posisi kita harusnya benar, jadi salah. Tahan dulu ya, karena ada beberapa menit, beberapa detik, beberapa waktu itu bisa ego kita turun, ya, nafsu kita turun, marah kita juga bisa turun. Jadi insya Allah ya, kalau ibu-ibu sini, kalau bapak sini, saya yakin orangnya soleh hati, ya, cerah semuanya, ya. Gitu ya. Oke, selanjutnya sesungguhnya mengenai tentang kisah-kisah yang disampaikan pada 2 pekan yang lalu mengenai tentang kesalahan-kesalahan pada wanita. Amma ta'lamina ya Fatimah, apakah kamu tidak tahu wahai Fatimah? Apa? Anna ridha zauj min ridho lillahi ta'ala. Sesungguhnya ridho seorang suami itu menandakan turunnya ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa sukhitahu min sakhatillah, dan murkanya suami juga bisa mendatangkan murkanya Allah.
Ini kadang oleh suami diambil kesempatan, tidak seperti itu, ya. Tapi kalau misalkan diperintahkan untuk maksiat kepada Allah, tolak. Tapi itu pun dengan cara yang baik, gitu ya. Menolaknya dengan cara yang baik, ya. Tidak dengan nada intonasi yang tinggi, yang marah, gitu ya. Jadi ridho suami itu menjadikan sebab Allah turunkan ridhonya, murkanya suami pun akan menjadikan sebab diturunkan murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Kalau yang sudah kita bahas itu sampai-sampai malaikat itu pada malam itu kalau suami marah ya dalam keadaan ikut melaknat si perempuan itu, kan gitu ya yang kita baca kemarin itu ya. Nah ini hadisnya seperti ini. Maka Rasulullah menyampaikan kepada Fatimah, memberikan nasihat kepada putrinya, kalau Allah ridho maka suami ridho maka Allah ridho, Allah murka suami murka berarti Allah pun murka. Insyaallah ya, kalau kita sudah belajar seperti ini, gimana caranya yang suami posisinya jangan gampang murka sama istri, ya. Istri juga jangan sampai memancing kemurkaan suami. Kalau suami lagi sedikit marah dan lain sebagainya, bagaimana caranya supaya tidak jadi marah. Jadi ya itu triknya masing-masing lah, ya nggak usah dikasih tahu kalau itu udah pada tahu. Ya Fatimah, idza hamalat imra'at, apabila seorang perempuan hamil bil janin dengan janin fi batniha, di dalam perutnya, istaghfarat lahal malaikat. Selama hamil itu malaikat terus beristighfar untuk si perempuan itu ketika hamil, kalau ada yang hamil. Wa kataballahu lahu kulla yaumin alfa hasanatin, dan setiap hari Allah catat 1000 kebaikan buat yang hamil. Sekali lagi, wa maha anha alfa sayyi'atin, dan diampuni 1000 keburukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala orang hamil. Maka wanita yang cerdas setiap tahun hamil. Ya, jadi ini memberikan motivasi buat para ibu yang ketika hamil itu kata Allah wahnan ala wahnin, lemah, letih, lelah, di atas semuanya. Laki-laki bawa angkat beras 50 kilo, berat enggak? Berat. Tapi kalau berat bisa ditaruh enggak? Bisa, taruh. Udah, ngopi dulu. Ibu-ibu ke pasar, bawa enggak kandungannya? Dibawa. Yang ngajar jadi guru ke sekolah, dibawa enggak kandungannya? Dibawa. Ketika usia kandungan 8 bulan, 9 bulan, tidur mulai bingung, terlentang, berat, tengkurap, takut meleduk, nyamping kanan ditendang-tendang, nyamping kiri, terus kayak gitu. Nengok ke suaminya, ngorok dia. Coba, maka semua itu ganjaran diberikan kepada seorang perempuan yang hamil, pantas diberikan. Ya, pantas diberikan. Ya, maka kalau anak yang udah kerja, kalau punya rezeki, yang pertama dikasih itu ibu, jangan bapak. Kalau bapak ibunya ngeliat, istrinya ngeliat, cemburu dia, bisa ngambek dia. Ya, istri, tapi suami bakal senang ngeliat anaknya solihah berbagi kepada ibunya sendiri. Jadi ya, tapi kalau mau kerja anaknya atau mau cari kerja, cari ridho pertama itu ke suami, bukan ke ibu. Ya, kalau ke ibu duluan udah stres duluan. Bu, mau izin aku mau kerja sama teman di mana, di Sumatera. Jauh amat. Ibu tuh pikirannya masalahnya sayang, saking sayang sama anak, tapi kalau sampai pas santai. Di mana Sumatera? Dari mana kabarnya? Emang kerja apa di situ? Masih stabil kalau ayah itu. Cara berpikirnya masih stabil. Gitu ya. Jadi kalau ibu yang penting kabarnya yang baik-baik insyaallah. Ibu paling senang kalau mendengar kabar anaknya baik. Terus Faida jaa hat-talqu kataballahu la thawabal mujahidin. Ketika melahirkan ternyata pahalanya pahala mujahid. Ya, pahala mujahid fi sabilillah taala. Faida da'at hamlaha kharajat min dhunubiha kayaumin waladathu. Pahalanya itu seperti bayi yang baru dilahirkan dari ibunya. Ya, luar biasa. Tapi kalau seorang istri yang nggak pernah sholat sebelum hamil ya sama aja. Ya, ini untuk wanita-wanita yang salihah nih. Misalkan contohnya lagi, kita keluar dari bab masalah hamil. Wanita yang dalam keadaan haid, dalam keadaan nifas, artinya dalam keadaan nggak sholat, meninggal dunia, maka dia akan masuk ke dalam surga. Kenapa? Karena dia sebelum dia datang haid itu rajin sholatnya. Jadi ketika meninggalkan sholat 3 hari itu sudah dihitung mendirikan sholat. Tapi kalau sebelumnya belum nggak sholat, kalau haid itu meninggal, jihad dari mana? Ya, jadi penentu nih. Ini nikmatnya kita punya nikmat iman istiqomah. Orang yang istiqomah sholat duha, hari ini nggak sholat duha gara-gara di perjalanan, pahala duha dikasih.
Hari ini biasanya besok nih, Senin biasanya puasa Senin. Enggak puasa gara-gara apa? Menghormati tamu, atau kita ada pertemuan urgent segala macam dengan orang yang sangat penting. Akhirnya kita demi menghormati, kita enggak puasa. Pahala puasa Seninnya dikasih. Tuh nikmat orang istiqomah. Luar biasa ya. Jadi enggak ada ruginya sama sekali kalau kita istiqomah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ya. Jadi kita taklim dari tempat ke tempat lain, dari satu majlis ke majlis yang lain. Tujuannya yang kita cari adalah bagaimana caranya kita supaya bisa istiqomah. Ya Fatimah, ayyuba mar'atin khadamat zawjaha biniyatin shadiqatin illa kharajat min dhunubiha kayawmi waladatha ummaha. Wahai Fatimah, istri mana saja yang berbakti, ya, taat dan lain sebagainya kepada siapa? Li zawjiha, kepada suaminya, dengan niat apa? Dengan niat yang lurus, yang benar, yang sahih, maka laksana keluar dari dosa-dosanya seperti apa? Seperti di mana dilahirkan oleh ibunya. Pahala yang paling besar ternyata buat perempuan itu di rumah, bukan di luar rumah. Jadi surga ibu itu ternyata di rumah. Kemarin di kitab ini kita bercerita mengenai tentang siksaan bagi wanita yang begini, yang begitu, yang membukakan pintu laki-laki lain tanpa izin suami dan seterusnya kan gitu ya. Nah sekarang yang dibahas ini ternyata ganjaran-ganjaran atau pahala-pahala yang akan diterima oleh seorang istri di dalam rumah jikalau baik, terutamanya satu kalimat yang paling tinggi itu apa kata Nabi? Ridhonya suami itulah yang menjadikan sebab turunnya rahmat di dalam rumah kita. Gitu ya, Ibu. Jadi wilayahnya ternyata contoh masalah sholat 5 waktu. Pernah dengar nggak? Seorang perempuan itu sholat 5 waktu itu di rumah. Di dalam rumah ada ruangan tamu itu besar, jangan di ruangan di kamar yang sempit, yang kecil maksudnya, supaya tujuannya tersembunyi karena ada di dalam rumah ternyata ada orang lain maksudnya. Jadi ya jangan sampai terlihat. Cuma gede juga tuh kamar, berarti sholat di dalam lemari gitu. Saking apanya, Ibu? Hebatnya wanita, ternyata oleh Nabi disebutkan wanita itu seperti perhiasan. Perhiasan dunia itu adalah wanita solihah, ya. Kalau beli perhiasan emas di toko emas, nggak mungkin di toko sayur. Di toko emas, beli emas dikasih kotaknya nggak? Kasih, ya. Apalagi yang bunyi-bunyi misalkan. Sudah kita beli, pakai kotaknya, dimasukin ke lemari. Padahal kan udah dibungkus, udah dikotakin. Berarti masuk kotak lagi, namanya lemari. Di dalam lemari masih ada lagi kotak? Masih, dia masukin lagi, pakai dikunci lagi. Itulah perempuan. Perempuan itu sampai saking karya mutiaranya, kayak berliannya, sampai diperlakukan seperti itu, dijaga luar biasa. Maka laki-laki harus selalu ada di garda terdepan ketika istrinya disakiti oleh orang lain, ketika istrinya ada masalah dengan orang lain dan sebagainya. Laki-laki harus tetap berada di depan. Ya, yang sembunyi, jangan lari, gitu ya, hadapi. Karena mereka adalah berada di tanggung jawab kita. Setelah selesai mengucapkan kalimat qabitu nikahaha wa tazwijaha linnafsi bil mahdil majburi, halan saya terima nikah dan koinnya fulan binti fulan yang mas kawinnya tersebut dibayar tunai. Pada saat itu kita komitmen akan menjaga, merawat, melindungi istri kita dengan baik, terkhusus untuk urusan akhirat. Dunia bisa dicari bersama. Jadi ya, kadang-kadang suami sekarang lah ya, jangan ngaji, istrinya ngeluh, mas beras habis. Jawaban suaminya itu bahlul lagi. Beras habis, ya udah kita lihat aja siapa yang mati duluan. Dah. Bukan begitu jawabannya, ya. Terus jangan bilang sabar dulu, gitu ya. Ya jangan bilang sabar dulu, ya ikhtiarnya sampai di mana? Ibadah aja seperti itu, gitu ya. Ibadah aja seperti itu. Emang ada jaminan bahwa dengan sholat yang kita dirikan itu pasti masuk surga? Belum tentu, karena sholat yang kita dirikan itu yang hadir di sini saja. Kita nggak usah bicara tentang orang yang di luar sana. Kualitas sholat kita itu berbeda-beda. Ya, cuma ada harapannya apa? Harapannya karena kita menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Allah ancam orang yang sholat nih, fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang sholat. Siapa mereka? Alladzina hum an sholatihim sahun. Itu orang yang sholatnya sahun, lalai. Perhatikan, ketika sholat ada yang kurang, maka kita sujud sahwi. Sahun itu namanya. Berarti orang yang sahun, orang yang sholat itu celaka, itu bukan orang yang nggak sholat. Sholat ternyata kata sahun itu lalai bukan berarti buat orang yang meninggalkan sholat, tapi buat orang yang sholat cuma sholatnya lalai, entar-entaran, nggak ada rukhsah padahal, gitu ya. Sahun lalai.
Ya, jadi kelalaian ini dengan sebab wasilah kita ngaji, hilangkan pelan-pelan. Jadi taatnya makin rajin, ya, makin rajin. Ibu-ibunya juga makin rajin. Suaminya kalau diingetin harus terima kasih Pak, udah jam 12 nih, udah azan tuh sholat. Ya bentar, sabar Bu, jangan ngomel. Jam 1 Pak, ya bentar, masih ada waktu. Ya, jam 2 no, mulai intonasinya tinggi kan Bu ya, mulai tuh. Jam 2, ya bentar, asar deh. Dia Al-Mu'min kedengar ke sini. Tuh asar, kamu belum zuhur. Besok juga ada lagi. Nah, ini bahlul ini. Suami pada begini. Ya. Nah, ibu doain suami, tapi diusahain deket suami. Ya Allah, berikanlah hidayah pada suami saya ya Allah. Sama seperti ibu mau minta doa kepada Allah, minta beras, boleh, boleh, tapi di dekat telinga Suami. maaf, pura-pura gitu ya. Jadi sekali lagi bahwa resume dari bab yang kedua ini buat para ibu wanita, setelah kemarin pembahasannya begitu pedas semuanya, gitu ya. Kalau yang menyampaikan ini kurang gaya bahasa, literasinya kurang, saya yakin banyak yang kesinggung, ibu kayak gini amat ya di rumah tangga gitu ya. Tapi karena cara penyampaian kita harus mencoba untuk ya tidak terlalu seolah-olah perempuan itu rendah banget gitu. Ternyata di penutupnya ini Imam Nawawi memberikan kesimpulan dari kisah-kisah, terutama semuanya itu kisah Rasulullah dengan putrinya, dengan Fatimah. Ya, karena Fatimah itu diinformasikan adalah wanita yang salah satu dari 4 wanita itu yang calon masuk surga pertama. Tapi wanita seperti Fatimah aja pernah dibikin cemburu oleh Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi mengatakan, Fatimah, yang pertama masuk surga itu bukan kamu, tapi Muti'ah, gitu. Ternyata Fatimah di situ langsung napasnya agak panjang, lemes, kok kenapa bukan saya? Dicarilah Siti Muti'ah, ternyata kelebihan Siti Muti'ah itu biasa-biasa saja menurut Fatimah. Karena ketika datang ke rumahnya, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Siapa engkau? Saya Fatimah. Dengan siapa? Dengan Hasan. Maaf Fatimah, kata Muti'ah, suamiku sedang tidak di rumah. Hasan laki-laki, padahal masih kecil. Aku harus izin dulu kepada suamiku supaya Hasan bisa masuk. Oke, besok balik lagi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Siapa engkau? Saya Fatimah. Dengan siapa? Hasan dan Husain. Maaf Fatimah, suamiku hanya mengizinkan Hasan, Husain belum diizinkan. Kamu balik lagi besok. Balik lagi ketiga kalinya, langsung dikatakan ada bersama dengan Hasan dan Husain. Karena masih kecil, boleh masuk dan suaminya sudah mengizinkan walaupun sedang tidak di rumah. Kata Fatimah, biasa saja. Saya juga begitu, nggak pernah memasukkan laki-laki lain selain dari izin suami. Siapa? Apa kelebihannya? Tiba-tiba kata Muti'ah, Fatimah, engkau pulang dulu. Aku mau menghantarkan makanan untuk suamiku. Kata Fatimah, sama, saya juga sering melayani Sayyidina Ali seperti itu. Ternyata Fatimah pas pulang nggak pulang, bersembunyi di balik pohon, ngintip. Nah, cuma Siti Muti'ah nggak tahu. Pas keluar dari pintu, ternyata Siti Muti'ah memegang cambuk di tangan kanan, memberang makanan di tangan kiri. Langsung Fatimah nyamperin, Muti'ah, apa yang kamu bawa? Wahai Fatimah, ketahuilah bahwa ini makanan akan aku berikan kepada suamiku. Jika makanan ini tidak enak rasanya, maka aku persilakan suamiku untuk mencambuk aku. Sampai seperti itu, Pak. Ya, ketaatan seorang istri, Pak. Ya, artinya Muti'ah ternyata dikalahkan cuma dengan amalan itu, sederhana sekali, Pak. Menurut akal kita. Tapi ini bicaranya egonya, Pak. Kita tuh kalah dengan ego kita, itu masalahnya. Jadi ya, maka dari itu ternyata ketika amalan-amalan kita sudah bagus, contoh, ibu sholatnya sudah bagus, bapak sudah bagus, puasanya sudah bagus, silaturahmi sudah bagus, amalan yang lainnya bagus ternyata, tapi cuma gara-gara sumber menyakiti istri atau sebaliknya menyakiti suami, hancur semua. Tapi ingat, pegang kata-kata saya, tinggal dibuktikan. Mungkin sholat kita biasa-biasa saja. Mungkin sholat kita nggak ada kubliya ba'diyah, mungkin katakanlah seperti itu. Terus puasa kita juga nggak pernah mungkin puasa sunnah, cuma Ramadan aja. Biasalah ibadah, intinya biasa. Tapi suami istri kompak, saling senyum, saling memberikan kebahagiaan. Wallahi Pak, siap-siap Allah akan berikan kekayaan. Diawali dari kekayaan batin, bahagia rumah tangganya. Tapi ketika banyak harta sekalipun, suami berangkat kerja, istri sudah marah-marah di awal, pikiran di kendaraan, pikiran di tempat kerja, udah kacau duluan. Ternyata sumber dari segala sumber kebahagiaan dunia menuju kebahagiaan di akhirat adanya di dalam rumah tangga, di antara dua sosok manusia ini yang bernama wanita dan suami. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Suami adalah pakaian buat istri dan istri adalah pakaian buat suami.
yuk perbaiki dari situ. Ya, dasarnya dari situ dulu, saling tegur, saling sapa, saling senyum. Dulu pernah suap-suapan nggak? Dulu pacaran waktu pernikahan ya suap iya nasi kuning buat tikung gitu. Nah masih ingat kan? Nah, pulang dari sini suap-suapan lagi. Suap-suapan lagi. Ya, ketika suami istri ini soleh-solehah, ada kisah nih. Kalau yang sering baca buku pasti dengar kisah ini. Ya, sering baca majalah-majalah rumah tangga. Suami istri ini kebetulan punya anak 3, semuanya sudah sukses. Bahkan yang 2 ke sekolahnya di luar negeri. Tapi ini soleh-solehah luar biasa. Suaminya tiba-tiba pulang di siang hari, biasanya sore. Istrinya gelagapan luar biasa karena belum siap masakan untuk dimakan oleh suaminya. Suaminya ternyata lagi sakit. Suaminya itu duduk di kursi, diambilin tas segala macamnya sama istrinya. Mah, ada makanan nggak yang bisa dimakan? Aku lagi sakit dan aku sudah belum. Oh ya Allah, kagetnya istrinya luar biasa. Langsung ke belakang, langsung masuk, gak keruan pikiran, harus cepat. Akhirnya berpikir memasakkan mie instan. Ya, dimasakin mie instan. Ternyata salah masukin garamnya kebanyakan. Kebanyakan, dia nggak sadar karena saking istri soalnya panik ketika tahu suaminya sakit dan pulang buru-buru, ternyata tidak bisa menyediakan makanan sebagaimana biasanya. Langsung pas disodorin, terima kasih sayang, iya. Maaf, aku tidak bisa menemani karena di belakang aku beres-beres sebentar. Iya, suaminya makan keasinan, marah. Dipanggil, sayang, istrinya kaget. Udah puluhan tahun gak pernah manggil sayang, kok tumben manggil sayang. Langsung merah, senengnya luar biasa, lari kecentilan, lari centil, dapat lari ke suaminya. Ini suami saya kenapa ya tiba-tiba panggil saya? Duduk sini saya. Dulu ayah pernah nyuapin kamu, sekarang ayah mau nyuapin kamu. Ya, istrinya makin yang kedua kali. Yang pertama dipanggil sayang merah, yang kedua pengen nyuapin, makin seneng luar biasa. Pas disuapin keasinan, istrinya turun dari kursi mau minta maaf, mau sujud ke suaminya, dilarang oleh suaminya. Kamu lagi ngapain? Lagi bersih-bersih dapur, boleh nggak aku bantuin? Wah, luar biasa. Ustadz juga gak begitu. Ini artinya apa? Kekompakan dalam rumah tangga. Ketika bahagia, maaf bu, maaf banget ya. Ketika makan yang kita makan biasa pun akan tetap bahagia. Ya, makanan, menu yang enak apapun, kalau suami dan istri sedang tidak baik-baik saja, udah amat mau makan sono, nggak enak rasanya. Ya, jadi sumbernya kenapa kita lebih berminat untuk membahas ini di dalam majelis ini, karena kita lihat dulu sumber kebahagiaan dunia dan akhirat itu sebetulnya dari mana sih? Komitmen kita tuh apa sih sebetulnya, gitu ya? Maka di dalam, karena kita pembahasan di rumah tangga, berarti yang pertama prosesnya ketika mencari jodoh buat anak-anak kita, bukan buat kita udah nih, ya, proseskan ta'aruf sedetil mungkin. Ta'aruf itu saling mengenal, siapa dia, dari mana dia, orang tuanya siapa dia, gitu. Kalau memang pendidikannya apa, sekolahnya sekolah di mana, terus ditelusuri. Setelah proses ta'aruf itu cukup, naik ke khitbah, kalau bahasa kitanya namanya lamaran. Setelah khitbah barulah menikah, udah ya. Jadi proses dari khitbah dari ta'aruf ke nikah itu prosesnya cukup panjang ya, karena harus tahu dulu ya calon-calon benih dari calon-calon benih nanti dari kedua anak kita yang akan menikah ini, supaya nanti menghasilkan cucu yang soleh-solehah, cucu yang baik-baik, generasi yang berikutnya yang baik-baik. Diawali dari pernikahan itu siapa yang akan dijadikan contoh dan teladan di dalam rumah tangganya, gitu ya. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, mudah-mudahan kaji kita ini di sini bahwa tentang bab rumah tangga ini tidak ada kitab satupun, keterangan hadis manapun, keterangan Al-Quran, ayat manapun ingin mendiskreditkan bapak atau ibu, suami atau tidak, melainkan ini tujuannya memberikan motivasi supaya apa? Supaya kita tahu bahwa apa yang kita lakukan itu semuanya mengandung pahala. Contoh hadis nih, masih kitab ini ya. Waru'ya an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, telah diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, semoga Allah ridhanya, amin. Ada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza ghassalat imra'atu thiyaba zawjiha kataballahu laha alfahasanatin. Barang siapa seorang istri yang mencucikan pakaian suaminya, kataballahu lahu alfahasanatin, maka Allah akan mencatat 1000 kebaikan. Luar biasa. Udah nyuci mah, udah, alhamdulillah. Tuh 2 biji punya kamu, 2000 pahala saya. Besoknya nanya, Pak, baju kamu mana? Nggak ada yang mau cuci? Kagak ada, saya pakai. Copot Pak, copot. Saking nyarinya pahala. Udah, gitu.
Makanya ditumbuk-tumbuk, yang mana sehari kita nyuci 1, misalkan 2, udah alhamdulillah ya. Keutamaan seperti itu maksudnya disampaikan supaya semangat. Karena ibadah itu ada 3. Ya, masih ingat ya? Kemarin ya di waktu Jumat saya ya. Kemarin ya. Gimana itu? Ibadatul akhyar, ibadahnya orang-orang pilihan. Orang pilihan itu kalau kita mau mencernanya supaya mudah, seperti di waktu Ramadan, waktu sholat ditunggu. Itu ibadatul akhyar tuh. Ya. Sebelum subuh udah bangun, sebelum zuhur udah di masjid. Baitur Rahman tuh jam 11 sudah ramai tuh nyari AC. Asar juga sama, maghrib terutama, luar biasa, banyak banget itu sebelum maghrib. Itu ibadatul akhyar. Yang kedua ibadatul tujar, ibadahnya para pedagang. Mau ibadah kalau dapat bidadari, mau ibadah kalau masuk surga, mau ibadah kalau begini, begitu. Ibadatul tujar boleh. Karena ibadahnya tujarnya dengan Allah, berdagangnya dengan Allah. Cuma tolong garis bawahi, kalau kita memang masih di wilayah itu selalu mengharapkan pahala, berarti perbaiki ibadah kita. Saya mau jual handphone mau dijual 5 juta, ya nggak pantas, kualitasnya jangan nyampe bagus kok. Paham? Kalau pengen dimahalkan oleh Allah harga dari ibadah kita dan layak untuk diberikan harga yang mahal, berarti perbaiki ibadah kita yang kita jual ke Allah. Itu catat aja di situ, ya. Tapi ingat, boleh. Karena minta pahalanya atau ganjarannya dari Allah, yang nggak boleh itu selain Allah. Ya, yang ketiga ibadatul abid, ibadahnya para hamba. Kalau kata orang Jawa di kerajaan, abid itu sendiko dawuh. Ya, kalau kata rajanya suruh sujud, suruh merangkak, suruh ambil makanan, kan gitu. Nah, ibadatul abid ini ibadahnya biasa. Allahu Akbar, sholat, udah pulang, mau dipuji mau enggak, bodo amat. Gitu, jadi dia polos, seperti orang polos. Tapi ingat, orang ini malah justru keikhlasannya biasanya terjaga. Ya biasanya terjaga malah. Jadi ya kelihatannya polos, kelihatannya bodoh orang ini. Cuma sholat aja, duduk di majelis duduk, nggak pernah nanya. Malah nyaris setiap ngaji itu tidur mulu orang. Gitu ya. 3 strategi setiap ngaji di majelis ilmu yang ada di masjid dipakai sama dia. Yang pertama, strateginya cari tembok, senderan. Yang kedua, cari kipas di atasnya supaya dingin, gitu kan. Yang ketiga, strateginya adalah tundukin kepala. Udah damai gitu. Tahu-tahu Isya aja selesai aja majelis ilmu. Jadi semua ini tentang pahala-pahala yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada seorang istri. Dari mulai melayani lewat makanan, masakan yang dimasak oleh seorang istri diganjar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dari mulai berdandannya seorang istri untuk suami, dari mulai mencuci pakaian dari suami, semua itu ya sebagai balasan dari apa yang dibahas sebelumnya, yaitu di bab 2 ini, bahwa seorang istri itu kalau melakukan ini dosanya, ini laknatnya segala macam ya. Masih ingat ya kalian itu? Ternyata ditutupnya oleh Imam An-Nawawi sebagai hiburannya buat ibu-ibu, bahwa ternyata semua itu bisa ditolak. Laknat itu bisa ditolak oleh ibu, oleh seorang perempuan dengan cara apa? Dengan cara yang pertama adalah mendapatkan ridho dari suaminya dan berbakti kepada suaminya, menyenangkan hati suaminya, membuat suaminya bahagia, maka suaminya etos kerjanya pasti baik. Catat baik-baik. Suaminya bahagia di rumah dengan sikap ibu di rumah, etos kerjanya pasti baik, semangat untuk memberikan nafkah buat istri yang dicintainya. Ya, akan meningkat terus. Ya, daya juangnya itu bakal meningkat. Tapi ingat, ya, Ibu, kalau misalkan suami itu sering nggak nyaman di rumah, etos kerjanya bakal menurun. Ya, daya pikirnya pun, daya tangkapnya akan menurun. Karena banyak pikiran, ya, banyak pikiran yang tidak terselesaikan. Tapi bagaimana cara ketika masuk ke dalam rumah, kebahagiaannya benar-benar terlihat. Ya, ketika di tempat kerja pun pengen cepat pulang rasanya tuh. Pengen cepat pulang, rindu sama istrinya, sayang sama istrinya. Gitu, dia. Jadi ibu-ibu jangan bangga ketika handphonenya wallpapernya itu gambar ibu. Itu tanda suami sering lupa. Jangan bangga, nggak usah ya. Istri ada di hati. Zaman dulu, zaman kita pacaran, foto pacar itu ditaruh di dompet, bener nggak? Pantesan wanita dulu banyaknya sesak napas karena didudukin mulu. Dulu tuh foto, karena foto aja mahal itu, bangga lah bisa foto itu ya di Kodak itu luar biasa karena belum ada handphone, luar biasa. Jadi ya sekarang gak usah bangga, tapi ketika suami tahu dan ingat sama ibu, saya diamanahkan oleh Allah punya istri, maka amanah bahwa kita sudah punya istri, tahu dia adalah amanah bagi kita, sadarkan diri kita, saya sudah punya istri, saya sudah punya anak. Begitupun seorang istri,
maaf saya sudah punya suami, amanah dari Allah Subhanahu wa taala, saya sudah punya suami dan saya sudah punya istri. Dua imam berbeda pendapat, Imam Hanafi dan Imam Syafi'i. Apa? Ketika ada seorang perempuan, seorang suami pernah berzina, muhsan, tahu muhsan? Udah menikah posisinya. Maka kata Imam Hanafi, haram hukumnya berhubungan kembali dengan suaminya atau dengan istrinya. Haram. Yang karena pernah dia berzina dengan laki-laki lain. Kata Imam Syafi'i, boleh, tapi dengan syarat tidak sampai hamil sebab perselingkuhan. Berbeda pendapat dalam hukum. Maka hati-hati, luar biasa. Yang luar biasa. Ujian Nabi Yusuf yang terbesar apa? Dihadapkan dengan zatu mansibin wa jamalin, dihadapkan dengan perempuan yang sangat cantik. Wah, luar biasa. Nabi Yusuf ujian paling besar itu datang dari seorang perempuan, istri dari raja. Yang pada ujungnya dalam kisah itu, dia jadi istrinya juga. Jadi ya, akan tetapi Nabi Yusuf bisa menolak dan mengatakan, ini akhafullah, saya takut kepada Allah. Bapak-bapak jujur, kalau naik motor melihat perempuan seksi, istighfar apa alhamdulillah? Alhamdulillah pertama. Ya, tutup mata begini, bukan tutup mata. Nah, ibu-ibu yang disampaikan oleh kitab ini, tolong jaga kami kaum Adam. Jangan kalian gugurkan pahala kami sebab kalian membuka jilbab. Jangan gugurkan pahala kami, karena kami punya mata, kami punya rasa. Jadi kerjasama akhirnya kan, perempuan bekerja sama. Bagaimana caranya kaum Adam selamat dari maksiat? Kaum Adam pun sama menyelamatkan bagaimana caranya supaya memberikan nafkah yang baik-baik kepada istri. Semangat atas kerja yang baik supaya mereka bahagia. Apa yang menjadi kepengennya juga bisa kita berikan, bisa kita adakan dengan ikhtiar kita. Ya, kesimpulannya apa? Ternyata rumah tangga itu menjadi sumber kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Yuk kita awali ya ke rumah tangga sebelum kita ke bab 3. Bab 2 ini saya sudah niatkan memang untuk menghibur ibu-ibu ya, dari kisah-kisah ini, dari kitab ini saya angkat. Kenapa? Karena pembahasan dari kemarin terlalu ya Pak ya, terlalu gitu ya. Ibu masih ingat ya? Yang nggak, wah ibu-ibu semua lah, karena memang temanya itu. Tapi ternyata Imam Nawawi mengangkat hadis-hadis mengenai tentang keutamaan dan ganjaran-ganjaran atau pahala-pahala yang diberikan kepada seorang istri yang baik, yang menjadi istri yang solihah di dalam rumah tangganya. Bahkan kata penutup, kata Nabi Muhammad SAW di dalam hadisnya bahwa seorang perempuan ya, ketika melakukan 4 perkara, dan poin yang keempat itu adalah wa atomat zaujaha, taat kepada suaminya, dakhalatul jannah min ayyi babin, akan dimasukkan ke dalam surga dari pintu manapun, bebas. Terserah itu mana, mau pintu yang mana terserah, yang penting nggak bisa balik lagi ke dunia, ke surga, kemana pun silakan. 4 amalan ini, yang pertama apa? Yang pertama, idza sholatil mar'atu khamsaha, apabila sholat 5 waktu. Ingat kalimat hadis ini tidak ada qobliyah ba'di. Cukup 5 waktu saja, saking utamanya buat perempuan. Yang pertama. Yang kedua, wa shamat syahraha, berpuasa di bulan suci Ramadan. Ya, yang ketiga, wa hafizat farjaha, menjaga kehormatannya. Yang keempat, wa ata'at zaujaha, mentaati suaminya. Dakhalatul jannah min ayyi babin, silakan masuk surga kita. Ya, 4 amalan jaga baik-baik. Sebentar lagi sebentar lagi Ramadan. Siapa yang belum qadha? Perempuan. Ya, tiba-tiba nanya, Ustaz masih boleh qadha enggak? Oh, tiap saya ngisi di majelis ilmu, itu yang nanya tuh mesti ibu-ibu, boleh qadha enggak? Ayo qadha dari sekarang. Saya belum qadha Ustaz, masih repot. Suami tugas tampil. Kamu belum qadha? Iya, besok Senin kamu qadha. Aku mau puasa sunnah temenin kamu. Tampil dong. Ayo tarik istrinya untuk masuk ke dalam surga bersama, jangan sendirian aja. Ya, suaminya susah, istrinya susah dalam ibadah, saling bantu. Gitu ya, saling bantu. Jadi ibu kalau misalkan suaminya suruh bangun subuh misalkan susah, ibu bangunnya gimana? Astagfirullah. Pakai kaki, apalagi? Jangan, gitu ya. Dengan cara ibu lebih pandai daripada saya. Silahkan dengan cara ibu. Tapi dengan bisikan-bisikan ke telinga, dengan sayup-sayup suara suami itu lebih mudah untuk bangun. Lebih mudah untuk bangun. Gitu ya. Gitu. Jadi cara membangunkannya dengan cara yang baik. Suami juga sama. Apalagi pakai kaki, jangan. Woi, bangun lo. Jangan. Ya. Nah, berarti sumber neraka sudah dimunculkan di awal. Pas bangun pagi itu penentu. Hati-hati ya. Bangun pagi penentu. Ingat,
setelah sholat subuh jangan sekali-kali telepon atau menghubungi orang mau pinjam duit. Haram, nggak boleh. Di dalam hadis dikatakan itu sudah menghina Allah. Sudah diawali dari kesulitan dunia, maka dia akan sulit sehari itu. Tar dulu, nunggu matahari sampai kelihatan, baru kita ngomongin masalah dunia. Saat itu amalan yang terbaik adalah kalimat tasbih setelah subuh. Kalimat tasbih itu Allah gunakan di dalam surat Al-Isra. Perhatikan, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Kalimat tasbih itu untuk membongkar sesuatu yang kita anggap tidak mungkin kecuali hanya Allah. Maka kalimat tasbih kita amalkan. Lalu setelah itu apa aktivitas akan kita lakukan sesulit apapun, pasti Allah akan kasih solusi. Ya, amal terbaik setelah itu kalimat tasbih sebanyak-banyaknya, silakan. Jadi ya, kalau kita lagi dalam kegelapan itu tadi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Berapa banyak? Sebanyak mungkin. Jumlah harinya berapa hari? 40 hari 40 malam. Ya, seperti amalannya Nabi Yunus alaihi salam. Ikannya kepanasan, dengan amalan itu akhirnya dimuntahi. Jadi kalau ada riwayat Google ini saya baca, ternyata dikeluarkan dari belakang. Itu menghina Allah itu. Nabi Yunus tidak dikeluarkan lewat belakang tapi lewat mulut. Awas ya, ada tuh. Ada saya lihat tuh di akun apa gitu. Wah, ini salah keterangannya. Tidak seperti itu. Tapi dikeluarkan dia interview itu langsung ke pantai, langsung dikeluarkan karena panasnya gara-gara ucapan doanya Nabi Yunus alaihissalam dan ucapan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Gitu. Baik, ada yang bertanya dulu? Silakan. Ya, benar biasanya. Bab 2 ini lebih kepada tanggung jawab atau kewajiban seorang istri kepada suami. Mohon maaf jika kalimat dan kata yang digunakan pada pembahasan sebelumnya itu ada sesuatu yang kurang berkenan, karena memang itu pembahasannya ya sudah dibuat bagaimana dengan bahasa yang baik sebetulnya, kecuali kalau di kalangan santri itu apa adanya. Ya, kalau di kalangan masyarakat itu nggak mungkin bisa apa adanya, harus membuat kata diksi-diksi yang bagus ya sehingga itu bisa diterima walaupun mungkin pahit untuk didengar. Tapi dengan penutup yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah sebagai pengarang kitab ini menjadi yakin bahwa seorang perempuan atau seorang laki-laki atau seorang manusia dalam sabda Nabi Muhammad SAW itu akan sesuai dari apa yang didapatkannya. Misalkan ibadahnya sulit, pantas pahalanya besar. Ibadahnya gampang, ya pantas pahalanya kecil, gitu ya. Jadi ketika ibu ada kesulitan di dalam rumah tangga yang berhadapan langsung dengan ego, pantas kalau itu pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan rumah tangga kita sakinah mawaddah ya menjadi peluang, wasilah, jembatan untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat, dan putra-putri kita, cucu-cucu kita dijadikan anak yang saleh. Amin. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdasyakir Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal wa sallallahu alaihi wa ma halalna wa ma sabahna wa mastaghfirna wa ma sallina ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa nazilah wa ila hadrati habibina syarifina wa qurrati a'yunina wa sayyidina wa maulana Muhammadin wa ila hadrati ikhwanina wa ajwa wa sallallahu alaihi wa sallam min ajli al-muslimin mujahidin fi sabilillahi wa bil alamin wa ila hadrati jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyariqi al-ardi wa magharibiha wa min muslimin wa ummahatina wa jaddatina wa liman islama hahuna bi sababihi wa li ajlihi wa nakhusu khususan lahu wa ahli basir wa tasbih wa nakhusu khususan lahu wa muziki wa nakhusu khususan lahu wa ahli basir wa tasbih Allahumma salli wa anhum wa aqim nuzulahum wa asiman harhum wa suhum bil ma'i wa thalji wa barakatuh wa Allahumma la tahrimna ajrahum wa takfina ajrahum wa lahum Allahumma ij'al qabrahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahum khufratan min darihim wa ahlan khairan min ahlihim wa zawjatan khairan min zawjatihim wa adkhilhum jannata wa a'udhu bika min nar wa a'udhu bika min adhabin wa rahmatan wa
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.